Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali di pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Kita akan sama-sama mengawali hari ini dengan memberikan syukur kita melalui pujian, melalui penyembahan kita. Terlebih kita boleh merenungkan firman Tuhan untuk membekali kita sepanjang satu hari ini. Terlebih dahulu mari Bapak Saudara kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan begitu baik, kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan di pagi hari ini untuk memberikan syukur kami melalui pujian, melalui penyembahan, tapi melalui setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Kita akan sama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sembah, mari tinggikan nama-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat cinta-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian, kiranya Tuhan menerima setiap pujian dan penyembahan kami dan boleh menyukakan hatinya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicara atas kami semuanya, kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Hari ini saya akan bagikan satu renungan firman Tuhan yang menjadi rangkaian dari beberapa waktu sebelumnya. Kalau di waktu-waktu yang beberapa hari yang lalu saya menyampaikan bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Yang pertama dengan kita tenggelam dalam firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah suara Tuhan. Firman Tuhan adalah isi hati Tuhan. Sehingga semakin kita menyukai firman Tuhan, semakin kita gemar membaca, meneliti, merenungkan firman Tuhan, maka kita akan semakin mengerti maksud hati Tuhan. Kita akan semakin mengerti kesukaannya Tuhan. Kita akan semakin mengerti kecintaan Tuhan. Dan kita akan melakukan sesuai dengan isi firman yang kita baca, isi firman yang kita dengar. Oleh karena itu yang pertama, dorongan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah mari kita mulai menggemari firman Tuhan. Baik kita membaca
maupun kita mendengarkan seperti yang Bapak Ibu Saudara sedang lakukan seperti ini. Yang kedua, kita waktu itu juga belajar bahwa mendengar suara Tuhan, kita bisa melatihnya melalui terus mendalami relasi bersama dengan Bapa, bersama dengan Tuhan. Dalam waktu-waktu saat teduh kita, dalam waktu-waktu doa-doa pribadi kita, dalam pujian dan penyembahan, semakin kita menyenangi waktu-waktu bersama dengan Tuhan, maka kita akan dapat semakin mengenal suara Tuhan. Seperti yang saya sudah katakan, sebagaimana relasi dua orang sahabat yang sangat akrab, yang sangat dekat, maka ketika salah seorang menelpon temannya, sekalipun nomor teleponnya sudah ganti, namun ketika orang yang satu mengangkat telepon dan mendengar suara sahabatnya, dia akan dapat langsung mengenali suara siapakah yang sedang dia dengarkan, yaitu suara sahabat karibnya. Semakin kita banyak menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan, relasi kita akrab, hangat dengan Tuhan, maka kita akan dapat mengenal suara Tuhan. Kita akan semakin peka mendengarkan Roh Kudus berbicara, mendengarkan Tuhan berbicara, mendengarkan Tuhan menuntun, menolong, mendampingi setiap langkah kita. Dan hari ini saya akan sampaikan yang ketiga, yang menurut saya ini menjadi poin yang sangat penting, yang sangat vital dalam kita melatih kepekaan kita mendengar suara Tuhan. Kalau sebenarnya banyak hal yang masih bisa kita lakukan untuk kita bisa melatih mendengar suara Tuhan, bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan melalui nasihat-nasihat orang lain. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan melalui keheningan hati kita ketika kita sedang bersaat teduh. Bahkan kita juga bisa menangkap suara Tuhan melalui fenomena alam, melalui keadaan sekitar kita. Kita bisa tahu kondisi lingkungan sekitar dan kita mencoba untuk mencerna, memahami apa yang Tuhan inginkan terhadap kita, terhadap lingkungan sekitar kita, terhadap keadaan sekeliling kita. Tapi satu hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, menurut saya ini adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh kita lalaikan. Hal apakah itu? Berbicara mengenai ketaatan melakukan perintah Tuhan. Apa maksudnya? Kalau beberapa waktu yang lalu saya bagikan untuk kita bisa peka mendengar suara Tuhan, maka kita perlu merenungkan firman Tuhan, kita perlu memahami firman Tuhan, kita perlu menggemari firman Tuhan, menyukai firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukannya, kita tidak mentaatinya, maka kita pun akan terus tuli akan suara Tuhan. Kita tidak akan dapat dengan mudah mengenali suara Tuhan, karena firman hanya menjadi pengetahuan bagi kita. Tapi kalau firman kita praktekkan dalam kehidupan, firman kita lakukan dan terapkan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memudahkan kita untuk menangkap suaranya. Karena hidup kita seturut dengan firman. Demikian halnya juga ketika kita berbicara relasi kita dengan Tuhan. Dalam keseharian kita membangun relasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan ini, melakukan itu. Tuhan perintahkan kita untuk mengambil langkah seperti ini, mengambil langkah seperti itu. Tapi kita tidak mentaatinya, kita tidak melangkah persis seperti yang Tuhan inginkan, maka kita pun akan tetap tuli dalam tuntunan Tuhan. Kita tidak akan bisa dengan mudah mendengarkan suaranya Tuhan. Oleh karena itu poin yang ketiga, bagian ketiga dari mendengar suara Tuhan ini yang saya mau garis bawahi adalah taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lukas pasal yang ke-6 ayat 47 dan 48 katakan demikian. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kalau kita mendengar suara Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui relasi pribadi kita dengan Tuhan, tapi hanya berhenti di mendengar, maka tidak cukup sampai di situ.
Karena ada orang-orang yang mendengar suara Tuhan tapi tidak melakukannya. Namun Tuhan berkata dengan jelas pagi hari ini, barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, maka aku akan menyamakan orang ini, orang-orang tipe seperti ini, seperti halnya orang yang membangun rumah di atas dasar batu yang kokoh. Ketika datang air bah dan banjir, maka rumah itu tidak roboh, tapi justru tetap berdiri dengan teguh. Seperti itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan akan latih kita mendengar suaranya melalui firman Tuhan. Melalui firman yang kita baca, firman yang kita dengar. Kita menggemari, merenungkan, meneliti firman, dan kita mau melakukannya. Kita akan dibuat semakin peka. Lalu dalam relasi-relasi pribadi kita dengan Tuhan, dalam waktu doa-doa kita, dalam waktu saat teduh kita, dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan tuntun kita, ketika Tuhan berbicara dalam hati kita, dalam keseharian kita, dalam setiap aktivitas kita, kita menyadari itu suaranya Tuhan, maka kita bertanggung jawab untuk mentaatinya. Semakin kita mentaati suara Tuhan, semakin kita peka akan suara Tuhan. Semakin kita menurut, kita berjalan sesuai, seturut dengan yang Tuhan perintahkan, maka kita akan semakin peka, semakin mudah memahami, semakin mudah mengenali bahwa inilah suara Tuhan. Pertanyaan pagi hari ini, seberapa baik pendengaran kita terhadap suara Tuhan? Seberapa baik pengenalan kita akan suara Tuhan? Kalau hari-hari ini kita sulit mendengar, kita merasa tidak tahu apakah ini suara Tuhan atau bukan, kita sulit mengenali suara Tuhan atau bukan, maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, mari cross check. Sudahkah firman menjadi kesukaan Bapak Ibu Saudara? Sudahkah kita memberikan waktu untuk berhubungan, berelasi dengan Allah, dengan akrab, dengan hangat? Dan yang ketiga, sudahkah kita berjalan seturut sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan? Karena saya yakin ketika tiga bagian ini, tiga hal ini kita kerjakan, kita akan dengan mudah mengenali Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang menuntun langkah kita, Tuhan sedang menyampaikan perintahnya untuk membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Semakin kita taat kepada Tuhan, semakin kita mampu mengenali suaranya. Semakin kita berjalan sesuai dengan tuntunannya, semakin kita bisa memahami suara Tuhan yang berbicara lembut kepada kita. Pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita akan lebih banyak mendengarkan suara hati kita yang seringkali keliru, yang seringkali hanya berlandaskan pada dosa dan kedagingan, atau kita memilih untuk melatih kepekaan kita mendengar suara Tuhan yang akan mendatangkan tuntunan dan membawa kita kepada kebaikan. Dan saya percaya, saya berharap setiap kita memilih yang terbaik, yaitu mau berjalan seturut dengan perintahnya Tuhan, seturut dengan tuntunannya Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak Bapak Saudara untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Kami mau belajar peka mendengar suara Tuhan, melalui menyukai firman Tuhan, mendalami, meneliti, merenungkan firman Tuhan, dan juga membangun relasi yang dekat, yang akrab, yang hangat dengan Tuhan, agar kami semakin peka mendengar suara Tuhan. Dan di atas semuanya kami mau belajar taat, menuruti, berjalan sesuai dengan perintah yang Tuhan sampaikan, berjalan sesuai dengan tuntunan yang Tuhan berikan, sehingga ketika kami berjalan persis, kami berjalan dengan taat kepada Tuhan, kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kami akan menyadari, kami akan diberkati dengan kepekaan terhadap suara Tuhan. Latih kami Tuhan, agar di kemudian hari kami dapat melakukan firman Tuhan dengan peka, dengan taat, sehingga setiap firman yang kami terima, setiap suara yang kami dengar, suara Tuhan yang kami terima, boleh kami lakukan, boleh kami praktekkan, dan kami percaya akan mendatangkan kebaikan bagi kami, anak-anak Tuhan. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi seperti bangunan yang berdiri kokoh di atas batu,
Ketika air bah dan banjir itu datang, kami tetap bisa berdiri teguh karena kami memiliki dasar yang kuat, ketaatan terhadap perintahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas berkata-kata, namun biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, menjadi berkat bagi kami, menuntun langkah hidup kami agar semakin hari semakin serupa seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, di mana kita boleh terberkati melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan di pagi hari ini. Dan kini tiba saatnya kita akan dengarkan info sepekan MCC. Yang pertama, di hari Senin ada latihan tamborin jam 5 sore. Kemudian yang kedua, ada latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Yang ketiga, ada menara doa setiap hari Jumat pukul 6 sore. Kemudian hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Dan di hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Dan kita berjumpa kembali di ibadah MCC di hari Minggu pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan sama-sama berdoa bersama. Tuhan Yesus, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur karena kami boleh menerima berkat-berkat dari Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, sepenuhnya kehidupan kami sepanjang satu hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penjagaan Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan ada pada kami semuanya. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan memberkati, bahkan Tuhan akan membuat keberhasilan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.